Oke, Pak. Baik, kita mulai dari awal ya. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan SPSS untuk analisis dasar, dan kita di sini punya eh, apa namanya, punya dataset. Ini penelitian tentang hipertensi. Saya buatnya di situ ada pasien sejumlah 214, di mana dari 214 pasien itu ada kelompok yang intervensi itu sebanyak 121 dan kontrol sisanya. Di situ ada jenis kelamin, ada usia, ada apa, tekanan darah sistol dan tekanan darah diastol ya. Nah, ini kalau di Excel-nya kan, kalau Anda lihat ini adalah tombol filter ya. Tombol filter ini di sini digunakan untuk memilih data. Cuma di komplikasi ini belum ada, jadi saya akan nambah filter di situ biar semuanya ada tombol filternya. Jadi kita bisa memilih, kalau kita mau memilih beberapa data saja, misalnya yang komplikasi saja. Nah, itu jadi kita jadi lebih mudah gitu ya. Tapi kita nggak akan banyak di Excel, kita akan gunakan di SPSS-nya. Nah, langkah pertama ketika nanti Anda sudah penelitian, kemudian mengumpulkan data, itu dikumpulkannya seperti ini. Jangan seperti ini tuh maksudnya jangan membuat jangan membagi data itu di beberapa sheet. Jadi sebisa mungkin data itu dikumpulkan dalam satu sheet. Ya, jadi misalnya ada ini kan dua kelompok ya, dua kelompok ya ditaruh ke bawah gitu. Jangan ada kelompok misalnya di sini intervensi, nanti tambah lagi sheet baru kontrol datanya seperti apa. Jangan, tapi dijadikan dalam satu tabel karena kita dalam satu sheet karena kita mau pakai di SPSS. SPSS nanti bisa menyeleksi gitu ya kelompok data tersebut. Jadi data itu harus dikumpulkan jadi satu. Oke, langkah pertama ketika kita mau menggunakan SPSS adalah tentunya mengimport ya, import data dari Excel ke SPSS. Ya, makanya tadi harus dalam bentuk seperti ini, jangan dalam beberapa set. Kita caranya di open, silahkan Anda juga melakukan ya. Di sini kita cari filenya, Anda simpan di mana, silahkan Anda cari. Saya simpan di materi kuliah, di metode penelitian. Karena filenya Excel, dia hanya nyari data SPSS, ya kita ganti jenis filenya Excel. Nah, ini karena ini ada dua, ini artinya filenya masih dibuka, jadi harus saya tutup dulu Excel yang di sini. Ini saya tutup dulu. Jika ada perubahan, itu sudah data final yang kita import. Ya, jadi kalau ini sudah, kita cancel dulu deh. Jadi ngulangin di materi kuliah, kan statistik, kita ganti Excel-nya. Nah, sudah tidak ada temporary filenya ya. Dataset untuk SPSS kita buka. Nah, nah karena dia itu kan ya dia ini lagi loading. Kalau sudah ya kita tinggal oke saja. Tinggal oke. Ya, ini berarti datanya sudah masuk. Ya, sudah masuk ke SPSS. Ya. Nah, ini gimana? Apakah sudah masuk semuanya? Pak Punten, untuk open datanya belum bisa. Ya, langkahnya seperti tadi, Mbak. Sudah, Pak. Cuma belum nggak bisa kebaca. Oh, harusnya bisa ya. Atau kalau enggak, Anda copy paste aja, Mbak, datanya. Ya, dari Excel tadi, Anda copy paste aja ke sini. Kemana? Ke SPSS. Mungkin bisa. Ya. Jadi kalau Baik, sudah Pak. seperti ini,
Anda copy paste aja ya, di copy misalnya kayak gitu, terus Anda paste ke SPSS misalnya gitu. Ya, nah itu bisa. Ya, cuman nanti jadi harus dikasih nama dulu ya, variabel dan seterusnya. Ya, cuman ada ini. Ya, ya sudah ya. Nah, ketika data sudah masuk, apa namanya? Data sudah masuk berarti di variabel view itu menggambarkan eh, kita itu karakteristik dari variabelnya. Kalau data itu menggambarkan datanya apa saja. Nah, sekarang kita mau lihat di variabel view ya. Di variabel view itu ada nama, jenis data, lebar dan seterusnya, desimal. Nah, tadi kalau di copy paste itu desimalnya ada, itu Anda hapus saja jadi 0. Kemudian ada label, values dan lain sebagainya. Kemudian ada ini apa jenis data yang kemarin kita pelajari ya. Ini jenis data itu yang ini ya, interval, ratio, ordinal, nominal ya, di situ. Ya, di sini ada skala itu interval rasio atau numerik, tapi nominal atau ordinal itu sesuai namanya. Nominal yang kategorik tidak ada tingkatan, ordinal kategorik ada tingkatan. Kalau scale itu numerik ya, seperti itu. Nah, seperti kita lihat pasien itu kan nomor pasien ya, 1 sampai berapa pasien tadi. Kemudian berarti dia scale ya, karena dia berupa angka gitu ya, untuk karena SPSS mengidentifikasinya sebagai angka seperti itu. Kelompok, karena kelompok itu intervensi dan kontrol, makanya disebutnya string. String itu artinya kata-kata, ya, seperti itu. Jadi string. Nah, cuman di sini eh, apakah betul nominal atau ordinal? Karena kelompok itu kan intervensi dan kontrol ya, berarti sudah betul ya nominal. Kemudian jenis kelamin laki-laki perempuan, string juga, itu berarti juga nominal. Usia, usia umur ya, kemarin kita ada diskusi itu scale atau numerik. Tekanan darah juga numerik, komplikasi string ya. Jadi dan itu nominal meskipun ada 3 kelompok ya, di situ ada 3 kelompok tetapi tidak ada apa namanya urutan di antaranya. Nah, sebagai perhatian, kalau kita mau menganalisis SPSS, data-data string ini kalau bisa kita terus kita kode. Ya, kodenya pakai values ini ya. Jadi kita kode misalnya di sini kan, sorry, langsung ke sini saja. Kalau kelompok itu kan ada 2, ada intervensi, ada kontrol. Nah, makanya kita kode misalnya intervensi itu 1, artinya tadi intervensi ya, kita add. Oh, salah kebalik, ding. Itu kalau angka kita mau label itu jadi harus kita kode. Tapi karena itu sudah huruf ya sudah tidak perlu ya. Kecuali kalau misalnya di data view-nya ini intervensi itu akan kita kode ya. Misalnya insert ya, insert variabel ya ini ya. Var ini kita ganti kode kelompok misalnya gitu. Oh ya, ketika Anda menuliskan di variabel itu tidak boleh ada spasi. Makanya ditulis kode underscore misalnya kelompok misalnya gitu. Ya, jadi nggak boleh ada spasi. Nah, di situ misalnya kita mau mengkode values ya untuk tapi nggak bisa ding. Ini harus udah berisi dulu ya. Atau kita isi dulu datanya ya. Misalnya kan intervensi itu kita kode 1 gitu ya. Terus kontrol kita kode 2. Misalnya kayak gitu. Jadi misalnya ini kita copy gitu ya. Nah, kita paste ke semua intervensi misalnya.
ya sampai sini itu kodenya 1, terus kontrol kita copy, itu kodenya misalnya 2. Oh, sebentar, harus kita pilih semua dulu. Nah, sudah ya. Nah, kalau kita mau melabel 1 itu apa, 2 itu apa di variabel view ini, ya. Jadi misalnya values untuk kode kelompok 1 itu kodenya untuk menggambar, untuk menandai bahwa 1 itu adalah kelompok intervensi, kita add. Kemudian 2 itu adalah kelompok kontrol, kita add. Kemudian oke. Ya, jadi kalau kita mau menganalisis, ya ada untuk data yang di sini, ya itu bisa, ya. Tapi kalaupun tidak, kalau misalnya Anda sudah punya tulisan, ya enggak apa-apa, nggak usah di coding lagi, ya. Itu artinya kalau misalnya Anda sudah mengcoding data string menjadi numerik, itu harus dilabeli. Tapi kalau sudah bentuknya kata-kata, ya sudah nggak usah, itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Apakah sudah paham? Jadi Anda nggak usah bikin ini juga nggak apa-apa. Ini untuk tambahan saya aja, ya. Baik, kalau sudah eh, paham, sekarang saya akan minta Anda untuk membuat apa data deskripsi dari eh, data-data ini. Kelompok misalnya berapa persen intervensi, berapa persen laki-laki perempuan, rata-rata usianya berapa, dan lain sebagainya. Ya, seperti kemarin saya sampaikan kalau datanya itu kategorik, ya, itu tampilannya kan jumlah dan persentase. Jumlah dan ya persentase. Tapi kalau datanya numerik seperti ini, yang kita butuhkan adalah data rata-rata dan standar deviasi. Nah, sekarang gimana mau mau saya berikan gambarkan, kalau Anda mau graf membuat gambar ya pakai ini bisa, ya. Sebetulnya kalau fungsi itu sih apa namanya, fungsi ini di apa di Excel ada gitu. Jadi kalau mau gambaran sebetulnya nggak pakai SPSS bisa. Tapi kalau analisis, ya kita fungsinya utamanya analisis. Ya misalnya kita deskriptif mau gambarin frekuensi, ya. Apa saja yang ingin kita lihat frekuensinya, misalnya kelompok, ya. Kelompok kita mau lihat frekuensinya, jenis kelamin, frekuensi. Kalau ini kan usia, ini data numerik, kita butuh data apa namanya? Kita butuh rata-ratanya, ya. Kita lihat dulu data yang apa? Kategorik dulu, ya. Jadi 3 kelompok ini, 3 jenis data ini, ya. Kita lihat di statistik kira-kira perlu menggambarkan apa tidak. Ya, tidak perlu chart. Mau pakai chart apa enggak, ini sudah akan dibuatkan. Misalnya mau bar chart, mau frekuensi atau persentase. Misalnya kita minta dibuatkan sekalian. Formatnya tidak perlu, gayanya tidak perlu, bootstrap tidak perlu. Ya, kemudian ini di display frekuensinya karena kita butuh persentase tadi. Nah, kalau sudah tinggal kita okekan, nanti akan keluar hasilnya, ya. Nah, misalnya frekuensi tabel. Oh, ternyata dia mengatakan ada 240 data. Missing 0 artinya tidak ada data yang hilang untuk kelompok, jenis kelamin, dan komplikasi. Nah, di sini untuk kelompok frekuensinya yang intervensi ada 121, kontrol 93. Persentasenya sudah ada di sini, ya. Untuk jenis kelamin ternyata 50-50 persis. Wah, ini saya harus, karena tadi pakai random, ya, jadi saya bikinnya sudah ini udah bagus gitu. Nah, kemudian komplikasi ternyata gagal ginjal ada 50%, miokard infark 27%, dan stroke-nya 22%. Nah, gambarnya kalau bar chart-nya kurang lebih seperti ini, ya. Itu adalah cara kalau kita mau melihat ke data apa namanya, data deskriptifnya, ya.
Sampai di sini ada pertanyaan ya. Kita balik ke sini. Ya, Anda silahkan, saya beri waktu 5 menit untuk melakukan. Silahkan Anda lakukan seperti yang saya lakukan tadi. Mulai dari sekarang ya.
Ya, sudah ya. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan untuk data berikutnya yaitu data yang numerik ya atau dari SPSS dia disebutnya data skala scale ya. Oke, sama sebetulnya Anda ingin mendapatkan data deskriptifnya untuk frekuensi ya. Kita kembalikan dulu data yang akan dianalisis ke tempatnya ya. Kemudian kita pilih data-data yang akan kita gambarkan. Eh, kita akan cari nilai rata-rata maupun nilai eh, standar deviasi. Nah, karena ini data skala atau numerik, kita harus minta dia untuk menggambarkan rata-ratanya dan juga tadi standar deviasinya. Kalau Anda ingin yang lain juga tidak masalah, tinggal Anda klik, tidak ada masalah ya, karena SPSS akan melakukan itu semua untuk Anda ya, standar error semuanya. Nah, kemudian, nah itu untuk deskriptifnya. Seperti itu, kalau sudah, apakah mau chart atau, nah kalau data seperti ini Anda sebetulnya bisa, tapi menggambarkan untuk gambar. Kalau data numerik kan nggak perlu chart ya, karena itu berupa data eh, apa tadi skala tadi. Ya mungkin Anda bisa lakukan bootstrap, tapi kita akan bahas itu di data apa normalisasi apa distribusi data ya. Jadi kalau sudah kita tinggal oke, nanti SPSS akan berpikir untuk Anda. Nah, ini yang pertama yang selalu keluar itu adalah selalu nilai rekapnya ya. Untuk nilai rekapnya di situ tadi datanya lengkap apa tidak? Lengkap semua ya 214. Rata-ratanya untuk usia dalam data tersebut ada 50,53 tahun. Kalau tekanan darah sistolnya 165, diastolnya 81,4. Kemudian standar error, nah yang penting ini 12 standar deviasi. Biasanya kalau Anda mau tampilkan di hasil penelitian atau di tesis itu, nanti di tabel-tabel itu data ini yang akan Anda tampilkan, yaitu min sama minimal standar deviasi. Kecuali kalau Anda ingin melakukan analisis yang lebih lanjut, kadang median, modus, ya median ya, minimum maksimum total dan seterusnya itu juga kadang diperlukan ya, tergantung kebutuhannya Anda seperti apa. Ya, jadi dari satu tabel ini Anda sudah berhasil membuat data rata-rata dan standar deviasinya di situ. Ya, sangat enak sekali. Anda tinggal memilih fungsinya tadi ya seperti itu. Nah, ini data detailnya, data frekuensinya. Usia yang usia 30 berapa orang, 31 berapa orang ya dan seterusnya. Ini tekanan darah juga sama berapa orang yang punya tekanan darah 83, sistolnya rendah sekali ya dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, ini bar chartnya kalau Anda mau bikin, oh ternyata kurang lebih seperti ini ya frekuensi. Ya, mungkin saya lanjut terus saja ya karena ini direkam begitu. Jadi nanti nyobanya sendiri saja setelah saya sampaikan semua materi gitu ya. Oke, terus itu jadi sudah analisis deskriptif ya untuk data kategorik maupun data yang numerik. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Sudah clear? Sudah ya. Insya Allah, Pak. Ya, itu masih mudah ya. Nah, sekarang eh, kemarin kan waktu kita membahas analisis statistik itu ada kastanya, ya kan? Ada kastanya. Jadi kita mau eh, melihat, kalau mau melakukan analisis tentunya kita pengennya yang paling atas karena ini kasta tertinggi. Cuman kan tidak semua data berupa data numerik ya. Tadi kan ada data jenis kelamin, ada data kategorik lain. Jadi analisisnya yang bisa ya ini. Ya, tapi tadi karena datanya nominal berarti eh, analisisnya di sini. Nah, Anda harus tahu apakah itu mau komparatif, mau
dua kelompok atau lebih dua kelompok ya. Tadi kita punyanya dua kelompok ya, dua obat, ada obat intervensi dan obat kontrol. Jadi mainnya nanti ya kalau nggak independent t-test, main Whitney, chi-square, dan seterusnya. Atau kalau misalnya datanya dependent, mainnya di sini. Analisis statistik yang digunakan adalah ini. Cuman kan ini datanya data independen ya. Kita asumsikan saja datanya data independen karena ada kelompok yang dapat intervensi, ada kelompok yang dapat kontrol. Artinya bukan data pre dan post karena datanya ini dikumpulkan di akhir misalnya seperti itu. Oke, terus apa sih yang bisa kita lakukan untuk untuk menganalisis data itu? Kalau Anda ingat ketika Anda membaca artikel itu biasanya kita melihat ada nggak perbedaan karakteristik responden ya. Dalam hal ini eh, dari data ini kira-kira ada nggak perbedaan karakteristik ya dari jenis kelamin, mungkin usia, sistolik, distolik, dan komplikasi ini ada nggak perbedaan antara keduanya ya. Nah, kalau tadi adalah deskripsi untuk seluruh data, sekarang kita akan melakukan deskripsi dulu untuk kedua kelompok ya. Kalau Anda lihat kan tadi mana ya tampilannya untuk melihat ke hasil itu gini ya. Ya, kalau Anda lihat ini kan 204 itu kan semua kelompok ya. Padahal kita punya dua kelompok. Artinya ini adalah data gabungannya. Nah, kalau data per kelompoknya mana? Kita lihat, kita analisis bukan di deskriptif ya, atau di deskriptif tapi yang di cross tab ya, atau explore enggak masalah. Kita coba yang cross tab dulu. Ya, jadi rows-nya apa? Rows-nya adalah kelompok ya, karena kita akan melihat berdasarkan kelompok. Sorry, kebalik. Rows itu kolom ya. Kolom itu kelompok itu di kolom ya. Nah, data yang mau dianalisis apa saja? Sorry, bukan kode kelompok tapi kelompok ya. Kemudian ini misalnya kita taruh di jenis kelamin. Semuanya kita mau lihat gambarannya ya. Sampai komplikasi kita masukkan ya. Apakah perlu yang lain? Tidak ya. Kita lihat di statistik, kita mau menganalisis lah, tapi belum. Kita akan lihat deskripsinya dulu ya. Jadi kita lihat oke dulu bentuknya seperti apa. Ya, jadi kalau misalnya nah, ini kelompok intervensi dan kontrol untuk jenis kelamin perempuan, jadi sudah dibagi sama mereka. Ya, tadi ada 50-50 seperti itu. Nah, kemudian ini kalau usia juga dia di cross tab kan, tapi ini kurang pas ya. Kalau data numerik itu kita cross tab kan kurang pas, jadi kita hapus saja. Misalnya gitu bisa kita hapus. Karena itu nggak pas, kita cut aja. Jadi yang kita tampilkan hanya yang eh, sistolik juga kita hapus saja karena ini tidak berfungsi ya. Ini juga iya. Ya, jadi kita punya data deskriptif eh, untuk tiga jenis data yaitu dua ya, jenis kelamin dan komplikasi ya, berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, tapi ini kan tidak ada persentasenya ya. Padahal kalau deskriptif ini penting persentase. Kita tinggal lakukan analisis ulang. Jadi kalau Anda mau melakukan analisis yang terakhir itu tinggal bisa pakai menu ini. Kalau mau analisisnya yang sama tadi kan di sini sudah ya. Nah, tapi kalau misalnya mau cepat, kita tadi ngapain aja? Kita tadi compare min, cari min, frekuensi, dan cross tab. Kita ulang saja. Ya, jadi kita kembalikan ini tidak perlu. Nah, apa yang ingin kita tampilkan? Eh, nggak usah statistiknya kan berarti enggak. Nah, self observe expected
kemudian persentasenya mana? Persentase semua kita tampilkan saja. Kemudian ya ini sudah ya sudah kita continue terus oke. Nah, itu jadi kelihatan 200 itu totalnya. Nah, ini jenis kelamin. Jenis kelaminnya 42, persentasenya 30%. Ya. Ya, jadi ini persen dalam jenis kelamin, persen dalam kelompok, persen dari total. Ya. Jadi kalau Anda tinggal mau 65 itu berdasar dari mana? Kalau dari ini berarti sekitar 60%. Ya. Kalau dari bawah ya itu berarti 53% ya. 65 sama 56 ditotalkan 121. Ini 65 berapa persen? Otomatis 53%. Tapi kalau dari total keempatnya itu hanya 30%. Nah, nanti di tabel tesis terserah Anda mau menampilkannya persentase terhadap apa. Nah, itu sudah ada semua. Tinggal Anda milih. Chronic renal failure terjadinya kalau di antara kelompok ternyata dia 28% ya dari total. Kemudian bukan ya. Oh, dalam kelompok intervensi ini ya 50%, 26%, 23% ya. Jadi ini atau biar Anda nggak bingung, saya coba ini aja ya statistiknya dan salesnya dari berdasarkan kolom aja ya. Nah ini lebih mudah. Jadi ini kalau di total ke bawah 100%-nya kalau ke bawah ya. Jadi 61 orang itu 50%. Di antara kelompok intervensi itu yang mengalami CRF itu 50%, mengalami MI itu 26%, mengalami stroke itu 23%. Pada kelompok kontrol yang mengalami gagal ginjal itu 49%, myocard infarct itu 28%, dan stroke itu 22%. Ya, jadi ini adalah persentase ketika Anda membagi berdasarkan kelompok. Ya, seperti itu. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jadi kita pada pertemuan hari ini membahas tentang analisis deskriptifnya dulu ya. Sama nanti kita uji normalitas. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Sudah clear? Sudah clear ya? Baik, kalau sudah clear berarti Anda di sini di tahap ini sudah bisa memberikan atau melakukan analisis deskriptif ya. Sudah dibagi jadi kelompok seperti itu. Nah, saya rasa ini hal yang simpel. Jadi kalau Anda bikin tabel 1 itu sudah bisa ya. Karena itu menggambarkan deskripsi dari data yang Anda miliki. Oke. Nah, selanjutnya misalnya kita mau kita mau menganalisis kan biasanya kalau di tabel 1 kalau Anda mungkin ada yang ikut EBM, Evidence Based Medicine itu kan kita lihat ada nggak sih perbedaan karakteristik responden dari kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Ya, jadi misalnya gini tadi, data ini kan ini dari angka ya, chronic renal failure ini 61 dan 46. Dari angka berbeda. Dari persentase berbeda juga, ini juga berbeda 50,4% dan di sini 49%. Ini berbeda apa tidak? Berbeda. Cuman pertanyaannya adalah bedanya itu signifikan apa tidak? Nah, ini nggak bisa kita jawab. Ya, myocard infarct juga sama. Ini dari angka berbeda 132, 126. Kemudian persentasenya juga berbeda 126,4, 128,0 di antara kelompok ini ya. Ini berbeda ya. Nah, ini secara angka berbeda, tapi statistik itu bisa menjawab bedanya ini signifikan apa tidak ya. Nah, kita harus melihat
datanya ini data apa, itu beda signifikan apa tidak, itu kita harus melakukan analisis perbedaan. Ya, namanya analisis perbedaan kan berarti kita membandingkan. Berarti kita pakai yang mana analisisnya. Nah, analisisnya yang mana kita pakai ini. Ya, tadi kan ada dua kelompok, berarti antara independen dua kelompok dan dependen dua kelompok. Ternyata tadi kan independen, berarti kita pakai yang ini. Nah, datanya apa? Termasuknya data apa ini? Tadi nominal, ordinal, interval atau rasio? Ada yang tahu? Masih ingat? Ini datanya nominal ya, karena kategorik dan bisa dibolak-balik, tidak ada urutan di situ. Nah, kategorik nominal pakainya kalau dua kelompok ini lebih juga sama, pakainya chi-square. Kalau chi-square nggak memenuhi, misalnya ada kolom yang tidak terisi, nanti pakainya Fisher. Kalau tidak memenuhi, baru pakai Kolmogorov-Smirnov gitu. Ya, jadi pertama kita akan melakukan analisis perbedaan, membandingkan perbedaan. Apakah perbedaan angka ini itu signifikan atau tidak? Baik, kita analisis, ya, analyze, deskriptif, cross step lagi. Nah, kita klik statistik, ya, yang mana jenis kelamin maupun komplikasi. Mungkin jenis kelamin tidak perlu karena dia sudah 50-50 gitu ya, mesti ya enggak. Tapi kalau untuk buktikan nggak apa-apa lah. Ini beda signifikan apa tidak gitu ya. Statistiknya kita mau pakai yang chi-square, ya, karena ini perbandingan data nominal. Untuk data nominal chi-square-nya mau pakai apa? Mana aja sama aja, ya, pilih aja satu, ya. Kemudian continue, kita oke kan, kita lihat hasilnya, ya. Ini analisis statistiknya untuk chi-square, untuk data total. Nah, kalau misalnya untuk data komplikasi, mana ya? Saya besarkan. Ya, jadi Anda lihat analisis kontingensi koefisiensi, p-value-nya adalah ini untuk yang apa nih? Jenis kelamin ya. Ini untuk jenis kelamin dengan kelompok analisis chi-square-nya itu. Ya, Pearson cross step. Ya, chi-square ya tadi ya. Oh ya, chi-square. Nah, Pearson chi-square-nya itu p-value-nya adalah di sini. Ya, chi-square test, ya. Jadi Pearson chi-square-nya itu p-value-nya adalah 0,125, ya. Jadi di sini. Nah, kalau seperti ini berarti artinya apa? Beda signifikan atau tidak? Bedanya tadi yang ini apa sih? Untuk data apa ini? Ini untuk data jenis kelamin ya, ini untuk data jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu kan tadi yang saya sampaikan ya, laki-laki perempuannya distribusinya seperti ini, ya. Jadi apakah jumlah perempuan di sini 53%, di sini 45%? Ini kan beda semua nih, 65, di sini 42, di sini 53, di sini 45. Beda kan angkanya, tapi bedanya ini signifikan apa tidak? Itu dijawab oleh ini. Dijawab oleh Pearson chi-square ini. Oh, ternyata p-value-nya adalah 0,215. Nah, 0,215 artinya apa kemarin? Beda signifikan atau tidak? Beda signifikan. tidak signifikan, Mbak. Ya, jadi tidak signifikan karena lebih dari 0,05. 0,05. Ya, jadi artinya perbedaan ini ada bedanya gitu ya. Tapi kata analisis statistik, kata chi-square itu bedanya enggak signifikan. Ya, artinya oh, berarti karakteristiknya jenis kelamin dari sisi jenis kelamin dari kedua kelompok itu sama saja. Ya, sampai sini paham? Paham, Mbak. Paham. Nah, sekarang kita lihat data kelompok, data komplikasi. Ya, sama komplikasi ini angkanya beda-beda semua nih. Tapi kan di sini kita nggak bisa jawab, ya. Perbedaan ini signifikan apa tidak? Itu, ya. Nah, ternyata nilai itu dijawab oleh persen chi-square-nya ini, yaitu 0,975.
70. Kok hilang? SPSS ku kemana? Waduh, hilang. Di open. Mungkin terlalu berat ya. Ya, jadi tadi kan 0,970 ya. Jadi kalau dari situ artinya data apa namanya? Data apa ya? Data berarti data ya alah hilang. Berarti data komplikasi itu beda signifikan apa tidak tadi? Beda. Tidak, Pak. Enggak ya. Jadi komplikasi yang terjadi pada dua kelompok itu sama saja gitu ya. Jenis kelamin, komplikasi, statistik, Chi-square, pakai kontingen koefisien. Oke, oke. Ya, di sini ya. Koefisien kontingensi ya. Jadi hasilnya di sini 0,21. Sebenarnya sama aja kan kita pakainya kan tadi koefisien kontingensi ya. Ininya di sini 0,215. Jadi signifikan apa tidaknya itu di sini. Jadi Anda cari aja kata-kata signifikan ya di situ ya, percent Chi-square. Analisis kita pakainya percent Chi-square. Jadi nilainya adalah 0,215 ya. Kalau ini 0,970 gitu ya. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Masih kelihatan layar saya ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya. Baik. Jadi apa namanya? Nah, berarti kan sorry, ini berarti nanti saya nah, nanti Anda silahkan buat sendiri-sendiri ya. Tabel 1 misalnya kayak gitu ya. Tentang karakteristik responden. Nah, nanti Anda buat seperti ini ya. Dari hasil itu Anda pindah ya. Ini karakteristik, ini intervensi, ini kontrol, ini total, ini p-value. Ya, jadi Anda akan saya minta untuk membuat karakteristik ya. Nah, nanti tergantung datanya. Misalnya tadi apa? Jenis kelamin. Ya, misalnya laki-laki, perempuan. Nanti isinya apa aja. Terus apalagi tadi? Jenis kelamin. Ada usia. Usia. Ya. Kalau usia kan berarti plus minus SD ya. SD. Kalau jenis kelamin nanti dalam ininya persen itu ya. Di Anda tuliskan. Kemudian usia sistolik PP itu juga persen. Jadi ini saya harusnya plus minus tuh ini ya logo. Plus minus mana plus minus? Oh ini, kok udah tahu kita mau cari apa? Plus minus SD ya. Terus diastolic blood pressure plus minus SD-nya berapa ditulis dari intervensi kontrol total dan p-value-nya berapa. Kemudian ini komplikasi ya. Komplikasi ada MI, stroke sama CRF ya. Jadi ini Anda buat seperti ini ya. Nanti ini diisi semua sini semua ya. Nah, tadi yang kategorik sudah saya berikan contoh analisis statistiknya
Nah, sekarang kita analisis statistik untuk yang data ini. Nah, kalau data ini berbeda. Kalau kita mau menganalisis yang numerik, kan kalau bisa melakukan apa namanya, analisis dengan kasta tertinggi ya, namanya parametric test. Ini semuanya namanya analisis parametrik. Nah, tapi itu ada syaratnya ya. Kemarin syaratnya eh, sampelnya besar yang pertama, yang kedua adalah datanya terdistribusi normal. Nah, artinya sebelum melakukan itu kita harus apa namanya, eh, harus melakukan analisis distribusi dulu untuk data-data numerik. Data numerik yang kita punya ada 3, usia, sistolik, dan diastolik. Ya, kita akan melakukan analisis apa namanya, eh, normalitas data ya, untuk bisa melakukan di sini. Nah, kalau dari sisi jumlah sudah banyak belum ini kira-kira? Ada 200 berapa? 14. Banyak ya. Ya, saya mungkin menyarankan di atas 50 lah kalau misalnya mau dianalisis statistik. Nah, yang pertama kita akan menganalisis apa namanya, normalitasnya dulu ya. Normalitas itu pakai Kolmogorov-Smirnov. Saya lupa tempatnya. Atau di sini ya, non parametric. Bentar, saya agak lupa. Saya cek dulu di internet ya. eh tes di SPS. Tombolnya di mana? Saya agak lupa. Ya, jadi kalau Anda lupa pun bisa aja ya di ngecek dimanapun mana yang harus dicari. Saya lupa tombolnya. Ini sudah prestasi analyze regression linear. Hah? Kok linear sih? Bukan. Oh, ini berarti one sample Kolmogorov-Smirnov. One sample Kolmogorov-Smirnov. Kita cari dulu. Di analyze one sample berarti harusnya deskriptif ya. Deskriptif. Oh ya, ini. Berarti apa? Usia. Kita coba dulu. Kemudian bootstrap. Oh, nggak usah. Option. Min standar deviasi. Bukan deskriptif, berarti kita cari dulu frekuensi. Ini bukan chart. Sama ini tadi ya. Saya lupa. Misalnya advanced min. Hilang di mana Kolmogorov-Smirnov. Ini kan di non parametrik. One sample. Bukan. Apa tadi ya? Company sama. Enggak di sini.
Bentar, saya kok lupa. Kita cari normality test. Itu. Jadi kalau Anda ingin ngecek normality test SPSS, analyze a descriptive explore. Bukan ini. Descriptive explore, plot, normality. Oh, di situ. Analyze descriptive explore, ya. Tadi mana? Dari explore, select variable you wish to analyze dependent list. Ini sudah ya, dependent. Faktornya kan kelompok, dependennya kan usia, jenis kelamin, diastolik. Terus select normality, dan plots. Select plots. Oh, ini normality plot with test. Oh ya, di sini ya. Jadi tadi apa? Analyze, descriptive, cross tab, keluar ini. Terus Anda pilih yang plots ya. Plots itu tesnya di dalam sini ya. Tes normalitas. Jadi kita akan ngelihat apakah data di masing-masing tiga ini, usia, diastolik, sistolik, itu berdasarkan kelompok itu normal atau tidak. Kita oke, kita lihat hasilnya. Lagi loading. Kita lihat satu persatu deskriptifnya. Ini sudah tadi ya, kita sudah gambarkan. Ini cuma dia lebih detail lagi. Nah, sekarang kita lihat. Ini tes normality tesnya. Ini signifikansinya di sini. Terdistribusi normal apa tidak? Ya. Jadi kalau misalnya tes normality-nya ini, kalau misalnya dia terdistribusi normal, p-value-nya itu harusnya di atas. Ini kebalikan, ya. Ini kebalikan dengan p-value yang analisis statistik. Kalau normal itu, kalau dia nilainya di atas 0,05. Jadi ini semuanya tidak normal. Kecuali yang kontrol ini ya, systolic control tuh 0,75. Tapi untuk Sapiro-Wicks-nya juga kecil. Nah, Anda lihat nggak ada yang bentuknya kayak lonceng kan ini. Usia kan nggak berbentuk lonceng. Jadi tidak terdistribusi normal. Kalau Anda mau apa namanya konfirmasi itu kalau usia. Kemudian kalau BP ini juga sama, tidak terdistribusi normal. Ya, tidak bentuk lonceng, gampangannya seperti itu. Ya, ini juga sama, diastolik juga tidak terdistribusi normal. Nah, makanya analisisnya tadi karena p-value-nya kurang dari 0,05 berarti datanya tidak terdistribusi normal. Nah, kalau tidak terdistribusi normal boleh pakai mana tadi? Boleh pakai yang parametrik apa tidak? Tidak. Ya, jadi dia harus turun ke bawahnya. Nanti analisis alternatifnya harus dipilih yang bawahnya. Ya. Nah, jadi ini ya, kalau meskipun datanya banyak, tetapi karena tidak terdistribusi normal, tidak bisa digunakan analisis yang ini. Tapi kita harus menganalisisnya pakai data yang di sini. Jadi kalau independensitas kita pakainya Mann-Whitney, one-way ANOVA, pakainya Kruskal-Wallis, dan seterusnya. Ya, karena kita tadi mau membandingkan dua kelompok independen, harusnya kan independentitas. Tapi kalau nggak bisa, kita pakai yang Mann-Whitney. Ya, jadi apakah usia pada kelompok yang intervensi, ya, pada kelompok yang intervensi dengan kelompok yang kontrol dan yang kontrol itu beda signifikan apa tidak? Ya, karena misalnya nih, ini usia minnya 49, ini 51. Ya. Nah, ini angkanya beda kan? Ya, sama seperti tadi. Beda, tapi beda signifikan nggak tahu.
kita harus analisis statistik dulu. Tapi karena kita kan mau pakai yang t-test, tapi karena t-test nggak boleh sama ini Kolmogorov minor dan Sapir-Whorf ini nggak boleh, artinya kita analisis statistiknya nggak boleh pakai yang t-test. Makanya kita pakai yang bawahnya, kita pakai yang Van Whitney itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham atau belum? Ya, ya kalau uji normalitas itu dilihat dari dua tadi. Satu, gambar bentuk lonceng atau tidak. Yang kedua adalah p-value-nya di atas 0,05 itu baru terdistribusi normal. Oke, ya. Nah, kalau seperti itu berarti kita akan melakukan analisis perbedaan ya. Analisis berarti compare mean kan. Kita akan membandingkan compare mean, membandingkan rata-rata tadi, rata-rata usia kan. Compare mean. Karena ada dua sampel, berarti kita pilih yang harusnya kan independent t-test. Ya. Tapi karena ini untuk yang parametrik kita tidak memenuhi, pakainya yang non-parametric test. Ya. Non-parametric test kita pakai yang independent sample karena tadi datanya independent. Kan gitu. Ya. Ya. Sebentar, ini tampilannya kok gini. Oh ya ini. Ya, jadi kita pilih yang field ya. Jangan field kita pilih. Nah, kita kan membaginya berdasarkan kelompok kan. Kelompok masukkan ke grup. Terus usia kita mau tes sistolik apakah bedanya signifikan apa tidak dan seterusnya. Nah, tapi di sini kok tidak bisa memilih jenis analisisnya ya. Oh, ini di sini choose test. Kalau di SPSS bisa saja udah mau otomatis. Jadi dia sudah mikirin dari data kita mau tesnya pakai apa. Atau kalau misalnya kita sudah tahu, kan kita sudah tahu ya. Kita mau pakai apa tadi? Pakai yang Mann Whitney. Berarti dipilih yang di sini yang Mann Whitney untuk 2 sampel. Ya. Sudah, kalau sudah kita run. Nah, dari sini kita akan kelihatan hasilnya. Oke. Nah, ini sudah enak sekali. Berdasarkan Mann Whitney, ternyata ini untuk usia itu nggak beda signifikan, ya kan? Karena lebih dari 0,05. Tapi untuk sistolik dan diastolik, ternyata tekanan darahnya beda signifikan karena ini 0, di bawah 0,05 keduanya ya. The significant level is 0,05 ya. Jadi kalau di atas ini dianggap sama saja ya. Artinya usia pada kelompok ya. Jadi tadi mana tadi saya ini kok gambarnya kebanyakan saya nggak usah lah. Kita naik dulu. Nah, di sini ya. Ini untuk yang usia. Usia berdasarkan angkanya beda. Tapi apakah ini signifikan? Oh, ternyata kata SPSS tadi tidak beda signifikan. Kemudian tekanan darah sistol. Rata-rata kalau yang obat 169, kalau kontrol 159. Angkanya beda, tapi beda signifikan nggak? Oh, ternyata beda. Yang dikasih intervensi tekanan darahnya lebih tinggi daripada yang kelompok kontrol ya. Diastolnya gimana? Diastol untuk intervensi 80. Tapi kalau untuk yang kontrol 83. Beda signifikan enggak? Beda signifikan berdasarkan ini tadi ya. Jadi Anda nanti di sini Anda tuliskan p-value-nya berapa. Itu ya. Untuk nanti Anda ketika sudah selesai Anda bisa kumpulkan ke saya untuk di on class-nya. Nah, itu adalah cara untuk melakukan analisis statistik. Baik, sampai di sini kita sudah mempelajari dari analisis yang komparatif ya untuk yang chi-square maupun yang Mann Whitney. Loh, kalau misalnya kita tetap pakai independentitas gimana? Bisa saja kan, tapi tidak betul, tidak benar ya, karena yaitu tadi SPSS itu akan menganalisis apapun yang Anda perintah ya, tapi kita sebagai operator harus bisa memutuskan ya. Misalnya kita tetap maksa nih pakai independent t-test, bisa nggak?
Kita lihat ya kelompok, kita grouping usia, masukkan, sistolik masukkan, diastolik masukkan, kita lihat optionnya apa. Cara aku percaya 95% ya, tetap sama bootstrap tidak perlu. Kita kelompok, define group, kelompok 1 itu tadi apa namanya kelompoknya ya? Oh, belum di ini ya. Intervensi kelompok Intervensi sama 2-nya kontrol, Pak. kontrol. Nah, ini repotnya kalau misalnya saya nggak tahu nanti SPSS bisa mengidentifikasi nggak ya kalau ada bentuknya kata-kata gini. Tapi kalau kita akan coba bisa atau tidak. Harusnya makanya di coding dulu. Oh, ya kan? The group sub comment unknown variable karena ini string. Ya, harusnya harus nomor. Ya, jadi kita harus mengkonvert dulu nih dari kelompok intervensi jadi kelompok dari kata-kata menjadi angka. Caranya gimana? Dari data transform ya. Transform record into different variable. Jadi kita akan mengkode intervensi itu menjadi kode lain tetapi bikin variabel baru ya. Apa? Kelompok output variabelnya tadi sebenarnya yang saya lakukan tadi secara manual tapi nanti akan kita lakukan secara otomatis. Ada kode kelompok tadi ya. Jadi di sini old and new value. Old value-nya kan berarti kalau ini berarti value-nya misalnya intervensi bisa nggak? Oh, ini harus angka ya. Sistem. Oh, apa harus manual ya? Kalau angka ke yang lain bisa, tapi kalau kata-kata ke angka kita lihat dulu ya. Ini angka bukan? If kelompok, iya nggak muncul ya? Atau kalau ini buat angka ke angka ya sudah berarti kita harus buat secara manual ya. Insert mana? Insert. Ya, kode kelompok. Ya, jadi kalau misalnya, aduh, ya terpaksa harus manual ya. Ya, mungkin saya harus cek harusnya sih bisa ya sebetulnya. Tapi kita untuk saat ini kita bikin manual dulu. Untuk intervensi kita kode 1. Nah, SPSS itu sebetulnya paling anti harus mengerjakan secara manual kayak gini karena semuanya sebetulnya sudah ada. Ya, oke. Nah, cuman karena ini bentuknya 1 itu apa, 2 itu apa, kita harus kasih tanda tadi ya. Di variabel kode kelompok, values-nya itu apa? 1 itu intervensi, kita add, 2 itu kontrol, kita add. Oke, itu ya. Nah, kalau sudah, berarti kan kita sudah punya data nih. Berarti pengkode kelompoknya pakai kode. Nah, kita tadi kan mau ngecek kalau pakai pakai tetap ngeyel pakai tites hasilnya gimana? Ya, ya boleh-boleh aja gitu. Tetapi kan itu tidak betul. Ya, oleh karena itu kita pakai kode kelompok, define group, grup 1 itu 1, grup 2 itu 2. Ya, seperti ini sudah. Nah, kita tinggal oke kan. Nah, ini sudah keluar. Apakah hasilnya sama apa beda? Ternyata hasilnya sama ya. Ini 0,451, kalau atas tadi 415, ini 451. Kalau yang atas 0, sama-sama signifikan.
Ya, kalau yang dua sistolik distolik sama-sama beda signifikan, ya. Ya, cuman ini bukan cara yang betul, gitu ya. Jadi harus analisis statistiknya yang dipakai. Mungkin ini saya tambahin ya, p-value insert on the left. Ini analisis statistik yang digunakan apa, ya. Jadi ini nanti tolong diisi. Saya sarankan untuk mengerjakan sendiri karena ini akan sangat membantu ya Anda sebagai nanti peneliti. Ini ngerjain kayak gini, saya kalau bayar lumayan gitu ya. Maksud saya, wong hal yang simpel dan Anda sudah diajarin ya kalau bisa sudah tidak ada lagi ke analisis statistik ya, seperti itu ya. Meskipun Anda oke mungkin Anda punya uang ya misalnya kayak gitu, tetapi kan Anda lagi sekolah menurut saya itu dihindari ya, kalau bisa melakukan sendiri karena penjelasannya sudah clear. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan ya? Jadi harapannya dengan ini semua Anda sudah bisa menggambarkan deskriptifnya, analisis statistiknya apa, p-value-nya berapa, Anda sudah bisa mengisi tabel 1 untuk karakteristik responden ya. Seperti itu. Ini saya stop share dulu, bukan, untuk saya stop record ya. Rasa cukup untuk materinya. Terima kasih.